Siapa yang tak kenal Handoyo Santosa? Ia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dan merupakan direktur utama sekaligus pemilik saham utama PT JAPFA yang berpusat di Singapura. PT JAPFA Comfort Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan tanah air yang bergerak di bidang agri-food. Fokus bisnis perusahaan ini adalah pembuatan pakan ternak, pengolahan unggas, pembibitan ayam, serta pembudidayaan pertanian. JAPFA didirikan pada tahun 1971 dengan nama pertamanya yaitu PT Jaya Pellet Zinc Factory atau bisa disebut sekarang JAPFA. Pada awalnya, JAPFA hanya berfokus pada produsen pelet kopra saja. Akan tetapi, pada tahun 1975 sampai 1982, perusahaan ini berekspansi pada bisnis produk pakan ternak dan pembibitan ayam. PT JAPFA memegang hak eksklusif untuk mendistribusikan dan menjual bibit ayam galur Indian River dari Aviagen. Perusahaan di bidang industri peternakan ini terus melejit dengan resmi mendaftarkannya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1989. Produk yang dikeluarkan dari PT JAPFA yaitu daging sapi dan ayam, pakan dan bibit ternak, sosis ayam, susu sapi, olahan udang, dan ikan. Merek JAPFA yaitu So Nice, Real Good, So Good, Comfort, Benefit, Tokusen, Wagyu Beef, MB Kingsley, Best Chicken, Dosuka, dan Taro 2. PT JAPFA memiliki total aset yaitu 28,590 triliun pada tahun 2021. Berikut data-data dari PT JAPFA yaitu data penjualan, laba operasional, laba per saham, beban pokok, dan laba bersih. Di sini saya akan mengambil data terakhir dari PT JAPFA. Data penjualan pada tahun 2017 yaitu 29,60 triliun, 2018 34,01 triliun, 2019 38,80 triliun, 2020 36,96 triliun, 2021 44,88 triliun, dan 2022 49 triliun. Data beban pokok pada tahun 2017 yaitu 24,50 triliun, yang 2018 26,80 triliun, 2019 31 triliun, 2021 29,54 triliun, dan 2021 36,86 triliun. Pada 2022 tidak mengeluarkan beban pokok. Laba operasional pada tahun 2017 yaitu 2,28 triliun, 2018 3,84 triliun, 2019 3,14 triliun, 2020 2,64 triliun, 2021 3,22 triliun, dan 2022 2,80 triliun. Data laba bersih pada tahun 2017 yaitu 1,11 triliun, 2018 2,25 triliun, 2019 1,88 triliun, dan 2020 1,00 triliun, 2021 2,13 triliun, dan 2022 1,40 triliun. Data laba per saham pada tahun 2017 sampai 2022 yaitu 94,47 pada tahun 2017, 2018 192,14 pada 2019, 160,65, 2020 85,48, 2021 181,72, 2022 119,39. Harga data per lembar saham pada tahun 2020 yaitu Rp29 pada tahun 2021, Rp73 pada tahun 2022, Rp51, dan 2023 yaitu Rp-21. Data EPS pada tahun 2020 yaitu 78, pada tahun 2021 172, pada 2022 itu 121, dan 2023 -85. Data DPS pada PT JAPFA yaitu
pada 2020 RP 40, 2021 RP 60, 2020 RP 50, dan pada tahun 2023 belum mengeluarkan harga DPS. Berikut ini data compare dari PT JAPFA. Yang pertama, harga saham. Harga sahamnya yaitu 1.765.000, nilai kapitalisnya 1,765, nilai EPS-nya 150,87, nilai ROE-nya 15,07%, nilai DER-nya 1,24, dan nilai dividen yield-nya 2,9%. PT Charon Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan penjualan unggas dan pakan unggas. Perusahaan ini secara resmi beroperasi pada 1972 dan melakukan pencatatan ke Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret 1991. Jika melihat dari sejarahnya, CPIN merupakan bagian dari Charon Pokpen Group yang merupakan grup konglomerasi yang berbasis di Bangkok, Thailand. Grup ini merupakan salah satu grup konglomerasi terbesar di dunia dengan 13 kelompok usaha dan memiliki investasi di 21 negara per 2020 lalu. Selain bergerak di bidang unggas, grup konglomerasi ini juga mengoperasikan beberapa jaringan retail di Asia Tenggara seperti jaringan 7-Eleven dan memiliki anak perusahaan True Group yang bergerak di bidang telekomunikasi. Bahkan, anak perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan 25 juta lebih pelanggan. Charon Pokpen Group mendirikan PT CPIN Tbk pada 7 Januari 1972 dalam rangka penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bisnis dari perusahaan tersebut semakin memuncak dan telah memiliki cabang di beberapa kota, seperti di Surabaya, Sidoarjo, Denpasar, dan lain-lain. Selain bergerak di bidang agribisnis, perusahaan ini juga memiliki beberapa bisnis lainnya, seperti bisnis pengolahan makanan cepat saji dengan merek Fiesta dan Jam. Seiring dengan perkembangan perusahaan, PT CPIN memutuskan untuk melakukan penawaran perdana saham IPO pada 18 Maret 1991. Saat itu, saham penawaran dari perusahaan tersebut berjumlah 2.500.000 lembar, sedangkan untuk saham pendiri sebanyak 5 juta lembar dengan harga penawaran di angka Rp5.100 per lembar. Dari proses IPO tersebut, perusahaan dengan kode emiten CPIN ini berhasil mendapatkan dana sebesar 12.750 juta. Setelah mengetahui sejarah dari CPIN, bagaimana dengan profil CPIN atau PT Charon Pokpen Indonesia Tbk tersebut? Saat ini, perusahaan tersebut memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jalan Ancol 8 Nomor 1 Jakarta Utara, DKI Jakarta. Pemegang saham kendali dari CPIN yang memiliki lebih dari 5% saham perusahaan adalah PT Charon Pokpen Indonesia Group dengan jumlah presentasi mencapai 55,53%. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan CPIN Tbk pada 5 tahun terakhir ada penjualan, beban pokok, laba operasi, laba bersih, dan laba bersaham. Untuk penjualan pada tahun 2018 mencapai 53,96 triliun, 2019 mencapai 58,63 triliun, 2020 mencapai 42,52 triliun, 2021 mencapai 51,70 triliun, 2020 mencapai 56,90 triliun. Untuk beban pokok pada tahun 2018 mencapai 44,82 triliun, 2019 50,54 triliun, 2020 34,26 triliun, 2021 43,56 triliun, dan 2020 kosong.
Ada laba operasi pada tahun 2018 mencapai 6,49 triliun, 2019 5,25 triliun, 2020 5,37 triliun, 2021 4,61 triliun, 2022 4 triliun. Laba bersih pada 2018 mencapai 4,55 triliun, 2019 3,63 triliun, 2020 3,85 triliun, 2021 3,62 triliun, dan 2022 2,90 triliun. Laba per saham pada 2018 mencapai 277,56 triliun, 2019 221,50, 2020 234,53, 2021 220,70, 2022 176,8. Selanjutnya ada data earning per share. EPS pada tahun 2020 adalah 234, pada tahun 2021 221, pada tahun 2020 179, pada tahun 2023 saat ini yaitu 59. Selanjutnya DPS-nya yaitu pada tahun 2020 112, pada tahun 2021 108, tahun 2020 kosong, tahun 2023 kosong. DPR-nya yaitu pada tahun 2020 47,86%, pada tahun 2021 48,87%, pada tahun 2022 dan 2023 kosong. Selanjutnya ada data compare pada perusahaan CPIN, yaitu ada harga saham, nilai kapasitas, EPS, ROE, DER, dan dividennya. Harga sahamnya yaitu ada 4.710, nilai kapasitasnya 4.710, EPS-nya 221,62, ROE-nya 17,23%, DER-nya 0,23, dan dividennya 2,51%. Panca Mitra Pulti Perdana Tbk (PMMP) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Panca Mitra Multi Perdana Tbk berlokasi di Jalan Bubutan 1622 Kafling A nomor 12 Surabaya, Jawa Timur. Kinerja saham dan keuangan PMMP PT Panca Mitra Pulti Perdana Tbk resmi dicatat di Bursa Saham pada 18 Desember 2020 dengan harga IPO 336 per lembar. Sebanyak 350 juta lembar saham ditawarkan pada saat itu. Kegiatan utama dari perusahaan ini yang banyak dikenal adalah pengolahan dan pengeksporan udang. PMMP menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang mengekspor udang ke wilayah Amerika, Jepang, dan Eropa. Kegiatan operasional PMMP ini dilakukan di beberapa pabrik terpisah yang terletak di Situbondo dan Tarakan. Kapasitas pengolahan udang bisa mencapai 25.000 ton per tahun dengan 46.000 ton kapasitas tempat penyimpanan dingin udang tersebut. Perusahaan ini memiliki satu anak perusahaan yaitu PT Tri Mitra Makmur yang juga bergerak di bidang ekspor produk laut beku olahan. Per Desember 2022, PMMP mencatat laba bersih sebesar 7,5 juta. Capaian ini juga menurun jika dibandingkan pencapaian laba bersih di tahun sebelumnya, yaitu senilai 9,2 juta. Pada tahun 2018, perusahaan PMMP tidak diketahui liabilitasnya, dan di tahun 2019 memiliki liabilitas
190 juta dengan laba berjalan 5.750.000. Di tahun 2020 memiliki liabilitas 183 juta dengan laba berjalan 10.250.000. Di tahun 2021 memiliki liabilitas 190 juta dengan laba berjalan 9.300.000. Dan di tahun 2022 memiliki liabilitas 206 juta dengan laba berjalan 7.550.000. Dan total PMMP memiliki liabilitas sebesar 3,23 triliun dan memiliki total aset sebesar 4,49 triliun. Harga saham dari PMMP di RTI tercatat 28.000. Debt Equity Ratio atau DER-nya yaitu 257,3%. Return of Equity atau ROE yaitu 12,44%. Tidak membagikan dividennya di aplikasi RTI. Margin of Safety atau MOS sebesar min 63,69%, yang artinya tidak layak untuk diinvestasikan karena kurang dari MOS yang sudah ditentukan.